Sementara itu pemirsa, keluarga korban melalui kuasa hukumnya Tumbur Aritonang membantah korban meninggal dunia akibat sakit jantung. Pasalnya luka lebam ditemukan di sekujur tubuh korban. Jadi kami tadi ngobrol sama tante korban, ditunjukin juga tadi ada video, memang ada luka-luka memar, lebam ya. Cuman itu harus dipastikan penyebabnya, makanya kita mungkin tunggu sama-sama. Kalau secara kasat mata dilihat memang ada luka lebam di sini, di tangan, di perut, hampir sekujur tubuh lah. Cuman itu penyebabnya apa saya belum bisa pastikan juga. Jadi kita sama-sama tunggu. Dari keluarga sih berkeyakinan enggak, itu bukan, memang ini murni. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait apa sebetulnya penyebab dan pemicu adanya tindakan keji ini, kita akan bergabung bersama dengan kriminolog, ada Mbak Hanifah Hasna di sana. Selamat siang Ibu Hanifah atau Mbak Hanifah. Selamat siang Mas Kepram, Mbak Zila. Ya, Bu Hanifah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini STIP kembali lagi-lagi ada tindakan kekerasan dilakukan antar pelajar di sana. Bahkan dalam 10 tahun terakhir sudah 4 kali terjadi penganiayaan di sana. Ini sebenarnya siapa yang salah di sana? Baik, kalau kita menanyakan siapa yang salah, pasti banyak sekali yang terlibat ya Mas ya. Tapi yang kita harus tahu adalah kenapa ini harus terjadi secara berulang. Ketika segala sesuatu atau perilaku menyimpang itu terjadi berulang, berarti ada 4 hal yang harus kita pertanyakan. Bagaimana sekolah itu membuat aturan, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana memberikan fasilitasi, sehingga ada ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang blank spot itu tetap bisa terpantau. Atau adakah tim khusus atau pengurus yang bisa melakukan pemantauan ketika jam-jam tertentu yang bukan sekolah, itu dalam pengawasan yang baik sehingga tidak terjadi kekerasan. Yang terakhir, bagaimana mereka melakukan sanksi atau menegakkan sanksi yang tegas kepada pelaku sehingga ini tidak akan terjadi lagi. Karena kalau 4 hal ini tetap tidak dilakukan, maka akan terjadi secara terus-menerus. Oke, berarti Mbak Hanifah bisa disimpulkan bahwa kejadian serupa atau pengulangan kejadian perundungan atau peloncoan di lingkungan sekolah atau di kampus gitu ini sebenarnya terjadi karena tidak adanya hukuman atau yang membuat jera begitu ya? Itu salah satunya. Tapi hal lain adalah adanya relasi kuasa antara senior dan junior. Kita sama-sama ketahui ya, ketika ada senior berarti ada power yang lebih, mereka punya powerful. Sementara yang junior itu dapatnya powerless gitu ya. Dan mereka akhirnya ketika dalam kondisi seperti itu, mereka menormalisasi bahwa ketika aku sekolah di kedinasan, di mana di sana harus ada pendisiplinan, berarti aku harus rela atau bersedia diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang melahirkan rule the game. Ketika sekarang aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tahun depan ketika aku menjadi senior, aku bisa melakukan hal ini kepada adik kelasku. Hal inilah yang melahirkan para pelaku-pelaku kekerasan lagi di tahun-tahun selanjutnya dan tidak akan selesai. Selain itu, karena di sekolah itu atau lembaga itu kurang menangani kekerasan ini dengan serius, sehingga budaya kekerasan ini terus berlangsung secara terus-menerus. Oke, Mbak, ini kalau misalnya dari pihak sekolah ini mengklaim sudah menghapus budaya kekerasan di sana, apalagi terkait ini sekolah ini adalah kedinasan, apakah karena pengaruh budaya mengajar secara militer ini mempengaruhi pemicu adanya kekerasan itu kembali terjadi? Oke, biasanya Mas, ini terpisah dari pendisiplinan dari yang sudah dilakukan oleh sekolah. Jadi ini hanya dilakukan oleh senior kepada junior dan biasanya dilakukan secara tertutup. Mereka menutup akses ini semua dan mereka melakukan gerakan tutup mulut untuk tidak melaporkan kepada siapapun. Karena bagaimanapun juga ketika mereka dianiaya, mereka itu akan mengalami mengalami korban 2 kali, yaitu korban dari kakak kelasnya dan korban dari struktur itu sendiri. Dari misalnya nih, seseorang yang tadi itu kita ketahui dia melakukan kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditentukan, yaitu berkeliaran pada malam hari gitu ya. Nanti kakak kelasnya atau seniornya itu berusaha menertibkan. Hal ini Mas yang biasanya berbeda dengan aturan-aturan sudah ditentukan tadi, sudah ada penghapusan kekerasan seperti itu. Baik, lalu apa kira-kira yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi begitu? Apa yang harus jadi pencegahan begitu, baik itu dari pihak sekolah maupun dari orang tuanya?
Kembali ke 4 hal tadi Mbak Zila, aturannya seperti apa? Oke. Ini kan kalau orang pada bilang begini ya, kenapa sih di sekolah kedinasan mereka mudah sekali melakukan kekerasan? Ya. Sebetulnya mereka tidak mudah sekali melakukan kekerasan karena dalam kondisi sadar mereka tidak akan melakukan kekerasan itu karena aturan-aturannya sudah jelas. Ketika kamu melakukan kekerasan, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi ada hal-hal tertentu atau dalam kondisi tertentu yang mereka berada dalam wilayah atau ruangan tertentu yang ada euforia untuk melakukan kekerasan. Ini yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kepribadian masing-masing siswa itu untuk melakukan kekerasan. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog ini atas informasinya dan juga perhatian juga untuk pihak sekolah agar tidak kembali terjadi kembali, dan semoga ini terakhir ya, tidak ada lagi di STIP Amin. kekerasan apalagi dengan Dan di sekolah-sekolah lain ya kematian. Tante. Oke, baik.